Agama Hindu adalah agama pertama yang masuk ke Nusantara. Tak heran jika benda-benda kuno yang menjadi saksi sejarah bangsa Indonesia didominasi oleh benda peninggalan yang bercorak Hindu seperti candi-candi, artefak, patung dewa, dan lain-lainnya. Tak hanya itu, pengaruh agama Hindu juga membekas ke dalam suatu tradisi dan aktivitas budaya yang masih bisa kita saksikan di beberapa desa dewasa ini. Desa Hindu namanya. Masyarakat umum mengenalnya dengan Kampung Bali. Alasnya mungkin karena Bali identik dengan ajaran agama Hindu. Mayoritas warga Bali memang menganut Hindu. Meski nama kampungnya atau desanya Bali atau juga kampung desa Hindu, namun keberadaannya tak hanya di Bali, melainkan di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Desa-desa tersebut menampilkan panorama alam indah dan memiliki corak budaya khas agama Hindu. Berikut ini adalah 7 pesona desa Hindu di Indonesia yang wajib Anda ketahui. Satu, Desa Basarang, Kalimantan Tengah. Desa Basarang adalah Balinya Kalimantan Tengah. Basarang sudah kadung terkenal sebagai pusatnya masyarakat Bali di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan etnis Bali di desa ini tak lepas dari program transmigrasi pemerintah sekitar tahun 1960-an. Mereka berbondong-bondong menyeberangi lautan dengan harapan mendapatkan kehidupan baru sesaat setelah bencana alam Gunung Agung meletus. Mayoritas penduduk Basarang bekerja sebagai petani sawah, kebun, dan peternak. Produk pertanian utama ialah nanas madu, cempedak, dan buah rambutan. Sedangkan di sektor peternakan, daging sapi menjadi sumber penghasilan utama masyarakat desa. Saking seriusnya menekuni ternak sapi, desa ini telah memiliki pasar khusus untuk transaksi jual beli sapi-sapi mereka. Oleh sebab itu, Basarang juga dikenal sebagai kawasan agropolitan. Meski memiliki kehidupan yang baru, namun mereka masih melestarikan tradisi dan budaya leluhurnya. Rumah-rumah dibangun dengan gaya arsitektur Bali dan beberapa pura berdiri kokoh di tiap sudut desa. Ornamen bangunan, pola sosial, kepercayaan dan budaya yang ditampilkan Basarang hampir mirip dengan nuansa Pulau Dewata. Pokoknya, di mata pengunjung, Basarang adalah Balinya Kalimantan Tengah. Selain itu, upacara Pitrayatnya atau istilah lainnya ngaben di Banjarmartasari menjadi tradisi unik etnis Bali di desa ini. Upacara ngaben menceritakan alasan kenapa tulang harus dibakar. Mereka meyakini kalau jenazah yang sudah menjadi tulang tidak akan kembali saat dikubur di tanah. Adapun tradisi khas yang selalu dilakukan penduduk desa ialah cara masyarakat menyambut tamu istimewa seperti pejabat. Kedatangan pejabat akan disambut dengan tradisi Bleganjur atau tetabuhan gong yang dilanjutkan dengan tarian Puspanjali. Tradisi ini tak pelak menjadi perhatian banyak orang termasuk wisatawan yang berkunjung ke desa ini. Dua, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perbatasan Kabupaten Malang di Kabupaten Malang juga terdapat satu kawasan yang dihuni oleh mayoritas agama Hindu Bali. Kawasan yang didominasi umat Hindu Bali itu terletak di Dusun Karangtengah, Desa Gelanggang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jumlah penganutnya lumayan besar untuk hitungan sebuah dusun, yaitu sekitar 161 kepala keluarga yang menganut agama Hindu. Layaknya desa Hindu yang lain, di Dusun Karangtengah warga Hindunya juga masih memegang erat tradisi dan budaya Hindu Bali. Tradisi tersebut dilaksanakan sangat meriah, khususnya tradisi yang akan dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi.
Sebelum tradisi dilaksanakan, segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara dan ritual telah dipersiapkan oleh umat Hindu dari lintas kalangan dengan penuh antusias. Tradisi itu adalah Taur Agung Kesange atau sebelum umat Hindu berpuasa menjelang Hari Raya Nyepi. Penduduk juga akan memasang sesajen di setiap sudut desa. Sesajen itu berisi beras yang dimasak dengan 5 warna, yaitu warna hitam, putih, merah, kuning, dan dadu atau warna dari gabungan 4 warna tadi. Isi lainnya seperti potongan rempah, air, daun, dan dupa. Bahan-bahan tersebut disediakan di atas takir yang terbuat dari daun pisang. Wadah yang disebut-sebut berasal dari budaya lokal Malang. Setelah menjalani semua upacara dan ritual, selanjutnya penduduk desa melakukan ibadah catur brata, yaitu berpuasa dari 4 hal. 4 hal itu adalah api atau cahaya, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak mendengarkan atau melakukan hiburan duniawi. Tiga, Desa Kertabuana, Kalimantan Timur. Desa selanjutnya yang kental dengan budaya Bali dan mayoritas penduduknya menganut agama Hindu ialah Desa Kertabuana, Kalimantan Timur. Desa Kertabuana adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Atmosfer kebaliannya bisa diukur dari rumah-rumah warga yang memiliki arsitektur khas Bali di sepanjang jalan raya desa itu. Selain itu, mayoritas penduduk desa ini juga berasal dari suku Bali. Masyarakat desa juga menghimbau kepada generasi muda agar selalu menjaga nama baik desa dimanapun berada, mengenalkan kesenian beserta maknanya, juga salah satu cara lain agar generasi muda mampu merawat tradisi seperti kesenian mengarak ogoh-ogoh. Masyarakat desa meyakini bahwa mengarak ogoh-ogoh merupakan representasi dan simbol agar kita selalu introspeksi diri dan selalu memusnahkan segala bentuk kejahatan. Selain itu, kehadiran pura di tiap-tiap sudut rumah menjadi tempat sembahyang juga menambah kesan bahwa desa tersebut seolah-olah menjadi desa titisan Pulau Dewata. Pokoknya, Desa Kertabuana sangat Bali sekali. Desa Kertabuana, Kalimantan Timur masih erat memegang teguh kepercayaan adat dan budaya Hindu Bali meski telah terjadi perkawinan silang antar suku. Masyarakat desa meyakini bahwa adat dan budaya Bali harus tetap dilestarikan agar tidak tergerus oleh zaman. Empat, Langkat Sumatera Utara. Langkat Sumatera Utara adalah desa Hindu yang datang dari Tanah Karo. Tepatnya berlokasi di Dusun 6, Desa Payatusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Meski didominasi oleh suku Karo, namun nuansa Balinya sangat terasa di desa ini. Keberadaan desa Bali tersebut telah menambah gasanah keberagaman masyarakat di Sumatera Utara. Awalnya, desa ini dibentuk oleh 5 kepala keluarga atau kakak pada tahun 1974. 5 kakak ini disebut juga sebagai generasi pertama warga Bali yang mendiami dusun itu. Pada tahun 1976, warga Bali lainnya yang bekerja sebagai buruh di perkebunan Tanjung Garpus, Deli Serdang berbondong-bondong datang ke desa tersebut dengan jumlah yang lebih banyak hingga akhirnya terciptalah suatu perkampungan Bali yang kini mereka tinggali. Aktivitas lain yang berhubungan dengan tradisi Hindu ialah saat sehari sebelum perayaan Nyepi. Pada saat tersebut, masyarakat antusias melakukan ritual tilem atau nilem atau gelap bulan. Masyarakat berbenah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan besar Nyepi tersebut. Pada ritual tilem, mereka juga akan melaksanakan upacara mecaru.
Inti ritual mecaru ialah mensucikan alam sekitar, termasuk tempat tinggal dari gangguan roh jahat atau butekale, dengan tujuan agar tidak mengganggu warga. Ritual dilakukan di pintu gerbang Kampung Bali, lengkap dengan sanggah bambu sebagai tempat penampahan dan juga beberapa sajian lainnya sebagai pelengkap ritual sembahyang. Tak pelak karena keunikannya tersebut, pemerintah setempat pun menjadikan desa ini sebagai objek wisata andalan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lima, Tengger, Jawa Timur. Suku Tengger dikenal sebagai masyarakat yang teguh pada keyakinannya sebagai umat Hindu. Keberadaannya sebagian menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Setidaknya ada 3 teori mengenai asal-usul nama Tengger yang beredar di masyarakat. Pertama, Tengger diambil dari nama leluhur mereka, yakni Rara Anteng dan Jaka Segar. Kedua, Tengger yang memiliki arti berdiri tegak atau berdiam tanpa gerak. Makna itu merujuk kepada masyarakat Tengger yang memiliki budi pekerti luhur yang harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan. Ketiga, Tengger bermakna pegunungan sesuai dengan wilayah yang mereka tempati. Suku Tengger tak mengenal istilah kasta sebagaimana kepercayaan Hindu biasanya. Hal ini berdasar pada kepercayaan bahwa mereka sama-sama berasal dari leluhur yang sama, yaitu Roro Anteng dan Joko Segar. Suku Tengger mempercayai bahwa Gunung Bromo atau Gunung Brahma adalah gunung suci. Oleh sebabnya mereka sering melakukan upacara yatnya kesada atau kesodo setahun sekali. Upacara kesodo dilaksanakan di sebuah pura di kaki Gunung Bromo Utara, tepatnya di Pura Luhur Poten Bromo. Kemudian upacara dilanjutkan ke puncak Gunung Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 di bulan Kasodo atau ke-10 menurut penanggalan Jawa. Ada yang unik yang harus Anda ketahui tentang desa Hindu yang satu ini, yakni penggunaan bahasa Jawanya. Suku Tengger menggunakan bahasa Jawa dengan dialek yang sudah jarang digunakan oleh kebanyakan penduduk Jawa lainnya. Bahasa Jawa yang digunakan suku Tengger mengandung dialek bahasa Kawi dan tak jarang juga kita temukan beberapa kosakata Jawa kuno yang sudah tidak lagi digunakan oleh penutur bahasa Jawa lainnya. Suku Tengger adalah sisi lain keindahan Gunung Bromo yang mampu menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Saat perayaan Nyepi, perkampungan Tengger terasa hening. Tidak ada aktivitas warga sedikit pun. Mereka melakukan tapa berata hingga tengah malam. Akses jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo yang biasanya ramai dilewati orang dan kendaraan pada saat itu ditutup total selama 24 jam. Salah satu jalan utama yang ditutup ialah Desa Cetak dan Ngadisari. Tak ada aktivitas warga lain dan di sini tidak ada kendaraan-kendaraan yang lalu lalang. Enam, Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Bolang Mongondo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Penduduk aslinya berasal dari suku Mangondo dan bahasa penuturnya bahasa Mangondo. Meski didominasi oleh penduduk asli, Bolang Mongondo tak menutup diri dengan kehadiran budaya lain. Buktinya, di sini terdapat Desa Bali atau Desa Hindu yang acap kali dikunjungi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kehadiran Desa Hindu ini sebenarnya berawal dari program transmigrasi pemerintah sebagai respon atas musibah meletusnya Gunung Agung di Karangasem, Bali pada tahun 1963. Semua masyarakat Bali yang terdampak berbondong-bondong mengungsi ke beberapa daerah, termasuk mengungsi ke Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara.
Nuansa Bali dan agama Hindu sangat kental di 5 desa itu. Beberapa pura menghiasi pojok-pojok desa dengan sosok wanita-wanita tangguh sebagai simbol budaya Bali. Saking kentalnya dengan nuansa Bali, kita bisa melihat pura yang artistik di tiap halaman rumah warga. Kadang pura-pura itu dijadikan latar untuk bersuah foto oleh pengunjung. Masyarakat meyakini bahwa pura yang berdiri kokoh di halaman rumah itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan si pemilik rumah. Bagi masyarakat menengah ke atas, pura yang dibangun memiliki desain yang megah dan mewah. Tujuh, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Desa Hindu selanjutnya datang dari Pulau Sulawesi. Suasananya tak jauh berbeda dengan suasana saat berada di Pulau Dewata Bali. Ukiran-ukiran khas Bali menghiasi bangunan-bangunan desa ini seperti pura, pagar rumah, dan banjar ataupun tempat ibadah. Wilayah ini bernama Kota Raya di Kabupaten Parigi Motong. Penduduk desa ini mayoritas beretnis Bali dan sekitar 60% dari semua penduduk Kabupaten Parigi Motong beretnis Bali. Masyarakat desa ini masih memegang teguh kepercayaan agama Hindu dan tetap eksis dalam melestarikan kebudayaan Bali seperti merayakan upacara kuningan dan mendirikan banjar. Keberadaan warga Bali di desa ini sedikit berbeda dengan keberadaan etnis Bali di wilayah lainnya yang disebabkan program transmigrasi dari pemerintah. Etnis Bali di wilayah ini sudah ada jauh sebelum program transmigrasi pemerintah. Keberadaan etnis Bali di desa ini dimulai zaman kolonial. Waktu itu, belasan penduduk Bali yang dideportasi ke wilayah ini oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat dalam pengasingan itu, mereka bertahan hidup dan membangun kehidupan baru di wilayah yang sekarang disebut dengan Kabupaten Parigi. Alhasil mereka mampu membangun tatanan masyarakat yang masih kental dengan adat dan budaya Bali. Bukti sederhananya, selain yang sudah diulas tadi, mereka masih juga berkomunikasi menggunakan bahasa Bali. Mereka sudah menganggap desa ini sebagai tanah perjuangannya, sehingga dalam kampus mereka tidak ada istilah mudik atau pulang ke tanah leluhurnya atau Pulau Bali lagi. Baik pemirsa, demikianlah 7 pesona desa Hindu di Indonesia. Desa-desa tersebut menampilkan panorama alam indah dan memiliki corak budaya khas agama Hindu seperti yang ada di Bali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu yang berada di Nusantara. Akhir kata, saya kreator video Cerita Pekan Selobi Omnivora pamit undur diri. Sampai jumpa. Prasasti kagem para kawula saen